Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok O2 yang beranggotakan Echa Aryani, Fauzia, Hanifah Lomeka, dan Hani Dwi Yunitaska akan mempresentasikan laporan proyek negosiasi dan manajemen konflik pada PT Pegadaian Cabang Ulakarang Padang. Baiklah, kita langsung saja pada profil perusahaannya. PT Pegadaian CP Ulakarang merupakan salah satu outlet atau kantor cabang pembantu Pegadaian yang ada di Sumatera Barat dengan beralamat di Jalan S. Parman nomor 179 Padang. Adapun unit yang dibawahinya yaitu UPC Lubuk Buaya, UPC Tabing, UPC Purus, UPC Lapai, UPC Air Tawar, dan UPC Lubuk Alung. Berikut sekilas mengenai struktur organisasi dari PT Pegadaian Cabang Ulakarang. Nah, selanjutnya untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Hanifah Lomeka. Kepada Hanifah dipersilakan. Baiklah, kita masuk kepada negosiasi yang pernah dilakukan oleh perusahaan PT Pegadaian. Ada beberapa negosiasi yang pernah dilakukan oleh PT Pegadaian, diantaranya yaitu negosiasi kerjasama dengan pihak ketiga. Salah satunya yaitu PT Pegadaian membuat MOU dengan pihak Universitas Negeri Padang. Pihak PT Pegadaian dan pihak UNP membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Kontribusi apa yang bisa diberikan oleh pihak PT Pegadaian kepada pihak UNP dan kontribusi apa yang bisa diberikan oleh UNP kepada PT Pegadaian. Nah, setelah itu baru dibuat MOU yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk disepakati. Selanjutnya yaitu negosiasi dengan nasabah, yaitu negosiasi untuk pembayaran tagihan yang sudah menunggak. Negosiasi ini terkait dengan waktu pembayaran tunggakan. PT Pegadaian akan melakukan negosiasi dengan nasabah mengenai waktu pembayaran tagihan yang menunggak dan konsekuensinya. Jika nasabah tidak membayar tagihan yang sudah menunggak tersebut, maka nasabah akan menerima konsekuensi seperti denda atau akan dilakukan penagihan ulang kepada nasabah tersebut. Jika sudah ada kesepakatan, maka PT Pegadaian akan melakukan penagihan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian itu ada negosiasi dengan nasabah premium untuk pembiayaan yang cukup besar. PT Pegadaian melakukan negosiasi terkait dengan rate sewa modal dengan Tempo. Jika seandainya nasabah menjaminkan asetnya senilai X, maka PT Pegadaian akan memberikan rate sewa modal sebesar Y. Jadi negosiasinya itu terkait dengan rate sewa modal. Selanjutnya, best practice negosiasi yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Negosiasi terbaik yang dilakukan oleh PT Pegadaian yaitu negosiasi kerjasama dengan instansi lain. Contohnya yaitu pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan roda 2 atau roda 4. PT Pegadaian bekerja sama dengan instansi dengan memberikan rate bunga yang lebih kecil karena akumulatif pembeliannya lebih banyak. PT Pegadaian pernah mendapatkan closingan pada suatu instansi untuk pembelian kendaraan operasionalnya sebanyak 100 unit dengan rate sewa modal yang disepakati setelah bernegosiasi. Selanjutnya yaitu strategi yang diterapkan oleh perusahaan PT Pegadaian dalam negosiasi. Nah, sebagai praktisi di lapangan, PT Pegadaian harus tahu goals atau tujuannya dengan jelas. Jangan sampai tujuan rekanan disetujui, tetapi tujuan perusahaan tidak. Maka sebelum bernegosiasi, pihak Pegadaian harus mengetahui tujuannya dengan jelas terlebih dahulu, sehingga ketika negosiasi, PT Pegadaian akan menyesuaikan goals-nya dengan rekanannya agar saling take and give dengan tidak menyampingkan tujuan dari negosiasi tersebut.
Kemudian kode etik dan prosedur baku atau SOP yang diterapkan oleh perusahaan PT Pegadaian. Nah, dalam konteks bekerja sama dengan instansi lain, maka PT Pegadaian akan melakukan penjajakan terlebih dahulu di awal apakah ada kesempatan untuk bekerja sama dengan suatu instansi. Jika instansinya membuka peluang, maka PT Pegadaian akan membicarakan lebih lanjut hal apa yang akan dilakukan agar saling bertumbuh dengan sama-sama memberikan keuntungan satu sama lain. Kemudian pihak PT Pegadaian akan melakukan negosiasi tentang apa yang akan disepakati jika kedua belah pihak menyetujui akan dibuat perjanjian atau MOU yang akan disepakati dan disahkan oleh pejabat masing-masing instansi di waktu dan tempat yang sama dan ditandatangani di atas materai serta adanya saksi-saksi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hani Dwi Yunitoska. Kepada Hani, dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu hambatan serta batasan. Yang pertama yaitu hambatan dan tantangan. Tantangannya adalah ketika melakukan pendekatan di awal seperti permasalahan di waktu. Pihak perusahaan memiliki beberapa nasabah yang memiliki penjadwalan negosiasi yang berbeda-beda. Misalnya ketika nasabah A memiliki penjadwalan di hari yang sama dengan nasabah B, maka pihak pegadaian harus pandai dalam memprioritaskan nasabah. Solusinya adalah pengaturan waktu serta pencocokan waktu antara pihak satu dan pihak kedua. Yang kedua yaitu batasan-batasan tertentu. Perusahaan memiliki SOP dan tentunya terdapat batasan-batasan serta aturan di dalamnya. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua harus tetap berada di dalam SOP perusahaan. Perusahaan juga akan selalu menyesuaikan kebutuhan nasabah selagi tidak melanggar SOP perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah menghindari sikap merugikan dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu harus memiliki goals atau tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu jangan keluar dari ketentuan goals yang diinginkan. Yang ketiga, cermati tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari negosiasi yang akan dilakukan. Yang keempat, jangan lupa menyelipkan sedikit benefit-benefit yang kita dapat dari negosiasi. Selanjutnya, cara mempengaruhi pihak lawan saat melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu sebisa mungkin harus membuat lawan bicara nyaman. Contohnya mencari tahu kesukaan atau passion-nya. Yang kedua yaitu harus cermat dalam memilih suasana saat bernegosiasi, apakah kondusif atau tidak. Yang ketiga yaitu bahasa tubuh yang digunakan harus profesional agar pihak nasabah yakin atas keputusan negosiasi. Dan yang keempat yaitu menunjukkan kinerja tim yang solid. Selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan, negosiasi terkadang juga bisa berhasil ataupun bisa jadi tidak berhasil. Penolakannya bisa jadi berasal dari perusahaan itu sendiri maupun pihak lain. Perusahaan tidak harus selalu fokus pada satu kesepakatan saja. Jika hal tersebut terjadi, kita dapat memberikan alternatif pilihan atau opsi lain. Kemudian sebelum melakukan bernegosiasi, perusahaan ada baiknya mempersiapkan rencana cadangan atau plan B, plan C, dan seterusnya, guna mengantisipasi tidak tercapainya kesepakatan pada opsi pertama. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Echa Aryani. Pada Echa, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu
Bagaimana jika negosiasi dilakukan melalui telepon dan atau email? Hal tersebut tergantung kesepakatan antara pihak yang bernegosiasi. Tidak masalah jika negosiasi dilakukan melalui telepon dan email atau saluran komunikasi lain untuk di tahap awal. Namun, jika untuk membicarakan poin-poin penting, akan lebih baik jika kedua belah pihak bertemu secara tatap muka. Hal ini juga akan memperlihatkan keseriusan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Selanjutnya, kemudian, yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan atau pembatalan negosiasi, perubahan boleh dilakukan selagi masih dalam bentuk draft dan belum ditandatangani dan disahkan secara hukum dengan perjanjian di atas materai dengan saksi-saksi. Biasanya dalam suatu perjanjian ada pasal seandainya nanti ada tambahan aturan akan diatur pasal selanjutnya dan tidak dipisahkan dari aturan sebelumnya. Jadi tidak sepenuhnya mengubah tetapi lebih menambahkan aturan dalam negosiasi. Namun, jika tetap ingin mengubah, maka perjanjiannya harus dibuat baru, dengan terlebih dahulu membatalkan perjanjian lama, lalu membuat ulang perjanjian baru atau bisa saja aturan lama tetap dipakai, namun juga menambahkan aturan baru dalam perjanjian yang sah sesuai dengan hukum. Selanjutnya yaitu bagaimana negosiasi bidang marketing public relation PT Pegadaian dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Dalam mempertahankan loyalitas pelanggan, PT Pegadaian berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berusaha untuk paham kira-kira produk mana yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan tidak boleh memaksakan seandainya nasabah membutuhkan dana, tetapi perusahaan malah menawarkan investasi, sehingga berbeda tujuan. Perusahaan harus melihat terlebih dahulu apa kebutuhan nasabah, kemudian menawarkan beberapa produk yang bisa membantu atau menjadi solusi. Jadi, perusahaan harus fokus sesuai dengan apa yang dibutuhkan nasabah. Dengan demikian, jika perusahaan bisa memberikan layanan yang baik, memberikan solusi dari masalah nasabahnya, serta bisa fokus pada kebutuhan nasabah, maka nasabahnya juga akan dapat menerima layanan dengan baik sehingga loyalitas pelanggan dapat dipertahankan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen yang dilakukan oleh bidang marketing public relation PT Pegadaian dalam pencapaian kesepakatan bisnis dengan pemasangan iklan. Pemasangan iklan harus sesuai dengan segmen dan tujuan atau goals. Misalnya pemasangan iklan di kampus dengan segmen anak kuliahan atau milenial, perusahaan harus bisa membuat iklan menjadi perhatian segmen, sehingga segmen penasaran dan tertarik untuk melihat iklan tersebut. Misalnya segmennya perumahan, disesuaikan dengan pemberian iklan yang bisa berupa keluarga. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rekan-rekan saya sebelumnya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu komunikasi negosiasi yang dilakukan marketing PT Pegadaian dalam menjalin kerjasama antar perusahaan. Nah, seperti sebelumnya, perusahaan harus paham terlebih dahulu apa yang menjadi goals-nya. Perusahaan juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lawan dari negosiasi perusahaan ini, siapa orangnya. Apakah ini orangnya orang yang luas atau orang yang to the point. Dalam negosiasi, pihak perusahaan harus paham apa yang diinginkan oleh pihak lawan negosiasi. Nah, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak, serta harus mengusahakan lawan negosiasi mendapatkan apa yang diinginkan. Dan kita juga mendapatkan benefit dari negosiasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah beberapa dokumentasi pada saat kami melakukan wawancara di PT Pegadaian Cabang Ulakara. Nah, di sini kami juga diajarkan mengenai bagaimana simulasi gadai. Nah, bagaimana kesimpulan dari keseluruhan hasil observasi kami tersebut? Nah, keberhasilan PT Pegadaian CP Ulak Karang dalam mencapai target maupun tujuannya tentunya tidak terlepas dari proses negosiasi yang dilakukan. Adapun negosiasi yang pernah dilakukan oleh PT Pegadaian CP Ulak Karang, diantaranya yaitu negosiasi kerjasama dengan pihak ketiga seperti dengan Universitas Negeri Padang,
negosiasi dengan nasabah, serta negosiasi dengan nasabah premium untuk pembiayaan yang cukup besar. Nah, negosiasi terbaik yang dilakukan oleh PT Pegadaian yaitu negosiasi kerjasama dengan instansi lain. Contohnya pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan roda 2 atau roda 4. PT Pegadaian bekerja sama dengan instansi dengan memberikan rate bunga yang lebih kecil karena akumulatif pembeliannya lebih banyak. Nah, hambatan dan tantangan pastinya akan selalu ada dalam praktik negosiasi, baik itu dari pihak perusahaan maupun pihak kedua. Oleh karena itu, keberhasilan negosiasi tersebut akan sangat didukung oleh strategi yang baik serta tim yang solid. Berbagai prosedur atau SOP juga diperlukan agar apa yang menjadi tujuan maupun target perusahaan dapat tercapai. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.